Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Rika Yuwanita dengan NIM 2021 0610420. Nah, pada kesempatan kali ini saya akan mempresentasikan mengenai analisis hukum dan kebijakan pengembangan kota ramah lingkungan di Indonesia. Pengembangan kota ramah lingkungan menjadi salah satu tujuan utama dalam upaya mewujudkan pembangunan berkelanjutan di Indonesia. Pada pengembangan kota ramah lingkungan melibatkan aspek-aspek penting seperti tata ruang yang efisien, pengelolaan limbah yang berkelanjutan, penggunaan energi terbaru, transportasi berkelanjutan, dan perlindungan lingkungan hidup. Terkait dengan pengembangan kota ramah lingkungan, beberapa peraturan yang relevan antara lain UU Nomor 26 Tahun 2007 tentang penataan ruang yang mengatur mengenai perencanaan, penggunaan, pengendalian ruang di Indonesia. Yang kedua, UU Nomor 32 Tahun 2009 tentang perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup. Yang ketiga, Perda yang mengatur tentang tata ruang di daerah. Nah, memasuki pembahasan, yang pertama, kebijakan dan peraturan yang sudah ada terkait pengembangan kota ramah lingkungan di Indonesia. Beberapa di antaranya adalah Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Nomor 02/PRT/M/2011 tentang penyelenggaraan tata ruang wilayah. Yang kedua, Peraturan Pemerintah Nomor 29 Tahun 2009 tentang tata cara penyusunan, penetapan, dan penyusunan rencana tata ruang wilayah. Yang ketiga, Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor P-36/LHK-Sejen-KUM-1/10/2017 tentang Pedoman Umum Penyusunan Rencana Aksi Adaptasi Perubahan Iklim dan Rencana Aksi Mitigasi Perubahan Iklim. Nah, memasuki pembahasan yang kedua mengenai implementasi kebijakan dan peraturan tersebut di beberapa kota di Indonesia. Yang pertama, Kota Bandung. Kota Bandung memiliki perda yang mengatur tentang pengelolaan sampah, termasuk pemilahan dan daur ulang. Yang kedua, Peraturan Wali Kota atau Perwal tentang bangunan hijau. Yang ketiga, transportasi ramah lingkungan pemerintah Kota Bandung. Dan yang keempat, program Bandung Smart City. Nah, kota yang kedua adalah Kota Surabaya. Pemkot Surabaya mengimplementasikan kebijakan dengan mengalokasikan lahan untuk taman, taman bermain, taman kota, dan area hijau lainnya. Pemkot Surabaya juga mengimplementasikan program pengelolaan sampah yang berfokus pada reduksi, daur ulang, dan pengolahan limbah secara efektif. Selanjutnya, meningkatkan transportasi ramah lingkungan. Yang ketiga, Kota Yogyakarta. Kota Yogyakarta menerapkan implementasi kawasan tanpa rokok untuk melindungi kesehatan masyarakat dan meningkatkan kualitas udara. Kota Yogyakarta juga aktif dalam kampanye penghijauan kota, peningkatan pengelolaan limbah, dan pengembangan transportasi umum ramah lingkungan. Nah, pembahasan yang ketiga yaitu rekomendasi atau solusi untuk dapat meningkatkan efektivitas regulasi dan kebijakan pengembangan kota ramah lingkungan di Indonesia. Yang pertama yaitu kolaborasi antar pihak, kolaborasi antara pemerintah daerah, sektor swasta, dan masyarakat sipil. Yang kedua, penguatan kapasitas pemerintah. Yang menjadi salah satu solusi penting adalah penguatan kapasitas pemerintah dalam merumuskan dan melaksanakan regulasi terkait kebijakan pengembangan kota ramah lingkungan. Yang ketiga, intensif dan stimulus ekonomi, yang mana menerapkan intensif dan stimulus ekonomi yang memadai dapat menjadi solusi efektif untuk mendorong pengembangan kota ramah lingkungan. Selanjutnya, pengawasan dan penegakan hukum yang ketat. Selanjutnya, peningkatan riset dan inovasi, yang mana dalam rangka meningkatkan efektivitas regulasi dan kebijakan pengembangan kota ramah lingkungan penting untuk mendorong penelitian dan inovasi. Yang terakhir adalah kesimpulan, yang mana analisa hukum dan kebijakan merupakan langkah penting dalam pengembangan kota ramah lingkungan di Indonesia. Melalui analisa hukum, peraturan dan undang-undang yang relevan dapat diidentifikasi, dan dengan adanya analisa hukum yang baik, dapat dibentuk kerangka kerja yang jelas dan kuat untuk mengatur pengembangan kota ramah lingkungan. Hal ini memungkinkan implementasi kebijakan yang tepat dan konsisten di berbagai daerah di Indonesia. Implementasi yang sukses memerlukan kolaborasi antara pemerintah, sektor swasta, masyarakat, dan pihak terkait lainnya. Pemerintah perlu mengambil peran yang proaktif dalam memberikan dukungan dan insentif bagi pengembangan kota ramah lingkungan, seperti penyediaan insentif pajak dan subsidi untuk penggunaan energi terbarukan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.